Jujur ya, kalau saya pribadi di sini, penjualan saya kalau tadi grafiknya turun seperti ini sekarang turunnya nancep ke bawah. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Bisnis Retail Community, channel yang bahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Nah teman-teman, apa kabarnya? Pastinya teman-teman tetap sehat-sehat dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Belakangan ini dampak dari wabah ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, terkhusus buat kita pedagang kecil. Ketika penjualan kita turun, itu langsung terasa kepada kondisi finansial kita. Jujur ya, kalau saya pribadi di sini, penjualan saya kalau tadi grafiknya turun seperti ini sekarang turunnya nancep ke bawah. Karena kondisi sangat sepi, pembeli juga malas untuk keluar. Dan terlebih lagi, saya itu tinggal di daerah kampus yang termasuk kampus yang besar di Sumatera Utara, 2 kampus besar di Sumatera Utara. Saat ini mereka libur dan mayoritas pembeli saya itu adalah anak-anak kampus yang ngekos di daerah tempat saya berusaha. Nah, dampak dari wabah ini langsung sangat terasa terhadap finansial keluarga kita, ya, finansial rumah tangga kita. Sampai-sampai tagihan-tagihan dari distributor kita harus kuras dari dana tabungan yang sudah kita simpan selama ini, dari dana darurat ya. Untung selama ini kita sudah menyisihkan sebagian penghasilan kita ke pos dana darurat. Nah, itu pentingnya teman-teman, kita selalu membuat pos-pos dari penghasilan kita itu. Nah, teman-teman, di sini saya punya 5 tips. Saya punya 5 tips buat kita bagaimana kita itu tetap bisa bertahan di tengah kondisi lockdown seperti ini. Sebenarnya bukan lockdown sih, Indonesia itu masih social distancing, stay at home. Itu kalau saya pikir-pikir ini juga merupakan semi lockdown, karena kemana-mana kita takut, kemana-mana kita nggak nyaman, untuk pergi keluar aja kita nggak nyaman. Nah, di sini saya punya tips buat teman-teman. Yang pertama adalah hitung dengan benar anggaran rumah tangga kita. Jadi ini tentang finansial keluarga kita kembali ya. Ini tentang finansial. Yang pertama adalah buat budgeting yang benar. Ya, hitung ulang anggaran rumah tangga kita. Uang yang kita miliki itu kita alokasikan kemana-mana saja. Jadi pasti ada perubahan ya. Kalau anggaran sebelum ada wabah ini dengan setelah ada wabah ini pasti ada perbedaan. Misalnya nih, yang paling terasa adalah pengeluaran untuk transport. Jadi selama ini kita keluar, antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, isi bensin, itu saat ini hampir minim sekali karena kita nggak pergi kemana-mana. Dan biaya listrik, pemakaian AC pasti jauh berkurang. Kalau saya ya, karena saya juga buka tokonya tidak full, pemakaian AC listrik itu sedikit lebih hemat. Jadi kita hitung ulang anggaran rumah tangga kita kembali. Kita hitung ulang lagi anggaran finansial kita. Dan yang kedua buat skala prioritas. Jadi uang kita itu kita kemanakan saja, uang kita itu kita keluarkan untuk apa saja. Nah, yang rutin setiap bulan adalah uang PLN, uang PAM atau premi asuransi, itu kan wajib. Nah, tips yang kedua adalah buat skala prioritas. Jadi setelah kita buat lagi anggaran pengeluaran kita yang baru, kita prioritaskan lagi kembali mana yang kebutuhan primer. Nah, di sini kalau kita buat listnya, yang setiap bulan itu wajib adalah pengeluaran untuk PAM, pengeluaran untuk PLN, premi asuransi kalau kita itu ada ambil asuransi, dan biaya living. Itu adalah biaya hidup kita sehari-hari, untuk makan kita,
Nah, apa nih yang prioritas di sini? Nah, buat teman-teman dengan kondisi wabah yang seperti ini, teman-teman itu harus yang prioritas apa nih? Pertama adalah makanan. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Yang terutama di sini kita harus perbanyak makan konsumsi sayuran dan buah. Selanjutnya lagi yang prioritas adalah multivitamin. Atau bisa juga teman-teman yang suka jamu, tambah lagi nih pengeluaran kan, beli jamu. Yang selama ini kita tidak konsumsi multivitamin atau tidak konsumsi jamu, di sini wajib ya. Dengan kondisi wabah ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi kita buat skala prioritas kita, pengeluaran kita kemana aja. Yang selama ini kita suka pergi, setiap minggu itu kita pergi ke mall atau weekend bersama teman-teman atau keluarga, ini nggak ada. Jadi uang yang itu kita masukkan ke pos dana darurat. Jadi jangan mentang-mentang kita itu ada anggaran yang tidak kita belanjakan. Misalnya anggaran apa saja, misalnya anggaran kita sering jajan beli minuman boba atau pesan makanan online. Saat ini kan kita kurangin nih. Jadi uang itu jangan kita habiskan juga mentang-mentang kita nggak pakai, tidak gunakan, kita habiskan begitu saja. Tidak ya. Jadi uang itu kita simpan ke dana darurat, ya. Dan jangan pelit teman-teman, jangan pelit. Kondisi saat ini, ayo tetap jaga kesehatan kita, itu yang utama. Jangan pelit untuk diri sendiri, ya. Apalagi menyangkut kesehatan teman-teman. Ya, orang pelit biasanya hidupnya tidak tenang. Orang pelit itu bukan tidak punya uang. Orang pelit biasanya tidak mau beli apa-apa, tapi uang mereka timbun, saldo rekening mereka gendut. Yang ketiga, jangan membebani pikiran dengan utang. Sales rutin nih kunjungan ke toko kita. Nah, kita harus lebih selektif membeli barang yang benar-benar dibutuhkan pada saat wabah seperti ini. Jadi, teman-teman orderlah barang, pesanlah barang yang memang betul-betul barang yang fast moving. Pastinya setiap daerah itu barang yang fast moving itu beda-beda ya. Tapi secara umum seperti sembako, mie instan, itu biasanya barang yang tetap dibutuhkan sama masyarakat. Jadi teman-teman yang barang yang slow moving, stop, atau kita buat saja jumlahnya kecil seperti es krim, kosmetik. Itu pasti orang saat ini malas beli es krim, apalagi yang minuman dingin atau soft drink. Ya, jangan kita order banyak-banyak, karena mau tidak mau ketika jatuh tempo kita harus bayar tagihan kita harus bayar utang ke distributor. Jadi teman-teman jangan bebani pikiran dengan utang. Apalagi buat teman-teman atau ibu-ibu yang seharian stay di rumah, buka-buka, pegang handphone, buka online shop, belanja ini, belanja itu. Apalagi pembayarannya dengan cicilan. Atau mungkin teman-teman sebelumnya sudah merencanakan untuk liburan. Nah, yang keempat adalah perbesar saldo dana darurat. Dana darurat itu apa ya? Teman-teman pernah nggak lipat uang selembar atau 2 lembar 100.000 dan selipin ke dompet? Nah, itu dia dana darurat. Dalam kondisi normal kita itu pasti ada ya anggaran untuk menyalurkan hobi, belanja-belanja online, nongkrong-nongkrong santai bersama teman. Nah, dengan kondisi wabah ini, itu semuanya kan kita nggak lakukan karena kita stay di rumah. Jadi uang yang anggaran untuk entertain pribadi itu kita simpan ke pos dana darurat, jangan dihabisin ya. Jadi simpan semuanya ke pos dana darurat. Nah, tips yang kelima, ini adalah tips yang terakhir dari saya. Tips yang kelima ini adalah tips yang paling ampuh dan paling jitu dalam segala kondisi. Ya, dalam kondisi susah dan darurat, ini adalah tips yang paling ampuh. Apakah dia? Bersyukur. Bersyukur ya teman-teman ya. Walaupun kondisi ekonomi susah, jualan kita itu anjlok,
kita jangan lupa bersyukur. Walaupun omset kita turun drastis, kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Ya, ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Jadi banyak teman-teman yang buat status di sosmed, kata mereka, jenuh, bosan, di rumah saja, stres. Nah, teman-teman, bayangin ya, banyak pasien yang harus stay di rumah sakit. Mereka sangat rindu untuk pulang ke rumah mereka. Bahkan teman-teman yang beberapa profesi yang mengharuskan mereka itu tidak pulang-pulang, stay di tempat mereka, tidak pulang selama seminggu. Mereka rindu kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka. Jadi teman-teman, stop untuk bilang stres, bosan di rumah. Ya, kita tetap bersyukur. Karena kita ketika bersyukur, kita itu diberi kekuatan yang baru, dan bersyukur itu membuat imunitas kita meningkat. Ya, jangan panik, tetap tenang dan selalu mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang sudah kita miliki. Karena banyak orang yang tidak seberuntung kita. Jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, istirahat yang teratur, istirahat yang cukup, supaya kita kuat terhadap wabah ini. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi video yang terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, terima kasih. Bye-bye.